Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan kita melihat market kembali bergerak liar walaupun kita baru di hari Senin. Dan saya akan jelaskan kenapa kemungkinan minggu ini dan beberapa minggu ke depan kita bakal melihat volatilitas yang sangat ekstrim di market, dan apa kira-kira yang bisa kita expect terjadi kepada Bitcoin. Namun sebelum itu kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau naik sekitar 7,17%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.480, Ethereum 1.605, BNB 305, kemudian XRP 0,36, Cardano 0,34, Polygon Matic 1,14, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,07 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 10%, dan menjadikan Cardano sebagai top performer hari ini guys, dengan kenaikan 10,74% menuju ke 0,34 dolar. Dan kalian mungkin notice gitu ya, bahwa USDC yang kemarin sempat di-peg dan mencapai angka 0,88 dolar, sekarang sudah mendekati lagi 1:1 dengan US dollar guys. Kita sudah ada di angka 0,99 dolar. Dan ini juga akan nanti kita bahas kira-kira apa penyebabnya dan apa kaitannya nanti ke market gitu ya. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada nonton video kemarin sudah tahu gitu ya, bahwa kita bahas The Fed sepertinya akan melakukan emergency meeting. Dan sepertinya emergency meeting tersebut sudah dilakukan, dan mereka mengambil satu keputusan, dan disampaikan di artikel ini. US Federal Reserve announced $25 billion in funding to backstop banks. Jadi mereka membuat program baru, ada $25 billion yang akan mereka suntikan kepada para bank untuk membantu mereka meminimalisir masalah yang sedang mereka hadapi sekarang. Tentunya, bank yang sekarang sedang bermasalah itu adalah Silicon Valley Bank. Setelah kemarin ada Silvergate Bank, Silicon Valley Bank juga bermasalah dan berada di ujung kolaps, di mana kita melihat bank run terjadi dalam 1-2 hari terakhir. Dan ini adalah keputusan dari The Fed gitu. Sehingga yang terjadi nanti adalah para nasabah mereka itu akan mendapatkan uang mereka secara utuh, tidak terpotong sedikit pun. Kalau kemarin kita tahu bahwa asuransi dari FDIC itu cuma sampai $250.000. Dan itu tidak cukup guys, karena yang nabung di Silicon Valley Bank ini kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan startup teknologi yang nominal uangnya itu rata-rata di atas $250.000. Sehingga kebanyakan dananya itu tidak terasuransi. Maka untuk agar tidak memicu kepanikan lebih lanjut, The Fed memutuskan untuk, oke, kalian nggak usah khawatir, uang kalian bakalan bisa balik seutuhnya, kita yang tanggung, gitu ya. Dan itu yang akan mereka lakukan supaya meredam kepanikan di Amerika Serikat. Karena kalau misalnya teman-teman tahu gitu, memang yang bermasalah sekarang adalah Silicon Valley Bank yang collapse gitu ya. Tetapi yang perlu kalian ingat, bahwa ketika ada sebuah bank besar di Amerika Serikat seperti Silicon Valley Bank yang termasuk nomor 16 atau 18 terbesar di Amerika Serikat, maka masyarakat di sana kemungkinan akan bertanya-tanya gitu, apakah bank saya itu juga aman? Maka yang terjadi berikutnya bisa saja adalah kepanikan massal, di mana masyarakat di sana kemudian berebut untuk mengeluarkan uang mereka dari bank, walaupun bank mereka bukan di Silicon Valley Bank. Karena mereka merasa, oke, lebih baik saya mainnya safe dulu aja, saya keluarin uangnya, daripada nanti sama saja dengan Silicon Valley Bank. Rupanya bermasalah juga gitu kan. Lebih baik saya keluarin dulu. Sehingga, kalau misalnya itu terjadi, dan semuanya panik, maka akan terjadi bank run di mana-mana. Akan banyak bank yang collapse. Maka dari itu, The Fed langsung mengambil keputusan untuk, oke, kalian nggak usah khawatir gitu ya. Uang kalian aman. Khusus untuk para nasabah, uang kalian tidak akan berkurang sepeser pun. Sehingga kemungkinan sebagian orang merasa, oke, uang saya sekarang sudah dijamin oleh pemerintah dan
saya harusnya tidak perlu panikkan lagi untuk mengeluarkan uang saya dari bank. Oke, jadi ini adalah untuk update sementaranya. Tetapi pertanyaannya, 25 miliar dolarnya itu datang dari mana gitu guys? Ini yang masih menjadi pertanyaan di saya gitu ya, dan mungkin teman-teman boleh bantu jawab. Apakah pada akhirnya mereka akan kembali mencetak uang baru? Yang kalau misalnya benar-benar terjadi, itu adalah sebenarnya hal yang bullish untuk risk on asset, seperti stock market dan juga crypto. Itu akan kemungkinan rally kalau benar-benar isu itu benar gitu guys. Yang kita tahu memang ini adalah programnya, tapi kita belum tahu nih teknisnya seperti apa 25 billion dollar ini akan diberikan. Gitu ya. Jadi itu yang pertama guys. Kemudian yang kedua, soal yang tadi, USDC bounces back toward $1 peg after Fed announcement. Jadi, kita kaitkan lagi. Kenapa bisa kembali ke hampir $1 tadi USDC-nya? Ya, karena kita tahu kemarin USDC itu di-peg karena Circle, yang merupakan penyedia USDC, itu kan punya exposure di Silicon Valley Bank. Walaupun kurang lebih hanya tidak sampai 10% gitu ya, tapi itu udah cukup gitu untuk membuat sebagian orang merasa, oke, saya harus keluar dari USDC secepatnya, takutnya nanti malah orang berebut untuk jualan, dan di-peg-nya semakin parah. Oke, jadi yang kemudian terjadi hari ini adalah, karena ada pengumuman dari The Fed bahwa semua dana nasabah itu bakalan ditanggung, maka para investor udah kemudian merasa, oke, berarti USDC-nya sekarang sudah bakalan aman lagi. Karena berarti Circle yang punya 3,3 miliar dolar di Silicon Valley Bank, itu akan dikembalikan uangnya. So, akan kembali repeg harusnya. Jadi, teman-teman kalau misalnya sempat membeli kemarin USDC di harga 0,88 dolar, ya dapat uang gratis gitu. Sekarang bisa repeg kembali ke 1 dolar. Dan harusnya itu akan kita bisa lihat dalam beberapa hari ke depan atau bahkan hari ini. Kembali repeg ke 1 dolar. Dan kita bakalan lihat nanti update-nya lagi ketika nanti stock market US sudah buka. Oke, sekarang mereka masih pada tidur dulu guys. Di Amerika sekarang mungkin dini hari. Jadi kita baru akan melihat lagi mungkin volatility yang gila nanti malam. Menjelang besok, kita juga akan melihat data CPI. Jadi jangan sampai lupa guys. Tidak hanya permasalahan di sini, tapi juga besok akan ada CPI. Minggu depan akan ada Fed interest rate decision. Itulah kenapa di awal bulan kemarin saya sampaikan bulan Maret akan menjadi bulan yang sangat menarik guys. Tontonan menarik akan berada di mana-mana. Tidak terlepas dari kalau kalian investor di kripto, di saham, di forex, semuanya bakalan volatil. Gitu ya. Kemudian juga, ini juga adalah alasan kenapa mereka secepatnya mengambil keputusan yang tadi kita lihat untuk memberikan program baru untuk menyetop kepanikan massal gitu. Karena ada bank yang bernama Signature Bank juga di Amerika Serikat, itu juga udah ditutup oleh New York Banking Authorities. Permasalahannya sama karena orang-orang juga panikkan gitu, mau mengeluarkan uangnya semua dari bank. Takutnya banknya juga bermasalah gitu kan. Jadi untuk sementara ditutup. Nah, ini adalah hal yang mereka takutkan gitu. Kalau ternyata nanti bank-bank lain juga kembali mendapatkan bank run, itu yang tidak diharapkan gitu. Sehingga segera mungkin mereka membuat keputusan untuk, oke, kalian sebagai nasabah tidak usah khawatir, uang kalian akan kita jamin. Tapi tidak untuk banknya ya guys. Banknya akan dibiarkan collapse, oke, tapi intinya nasabahnya yang akan diprotect. Dan itu adalah sebuah hal yang menurut saya harusnya mereka lakukan. Kalau mereka langsung membantu ke banknya juga, alias membantu agar banknya tidak collapse juga, maka itu membawa resiko gitu. Karena kalau misalnya kalian teliti lebih lanjut, sebenarnya kegagalan Silicon Valley Bank itu diakibatkan oleh mereka yang mempunyai money management yang sangat tidak baik gitu. Mereka terlalu over leverage. Sehingga ya intinya mereka mengambil resiko terlalu besar gitu untuk investasi mereka. Sehingga kalau misalnya nih guys, The Fed memutuskan untuk membantu banknya langsung, maka bank-bank yang lain juga merasa, waduh, ngapain saya harus terapkan money management yang baik kalau gitu ya? Bank yang ngasal aja manajemennya, itu dibantu kok oleh The Fed gitu, digaransikan kok. Ya, mending saya juga investasinya ngasal gitu, dengan yang high risk saja, supaya returnnya lebih besar juga. Kalau toh gagal, saya akan digaransiin juga sama The Fed. Nah, jadi, karena untuk mencegah hal tersebut terjadi,
maka yang dilakukan sekarang hanya mereka menjamin nasabahnya saja, tapi banknya dibiarkan collapse, guys. Dan itu saya rasa adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi gimana, guys? Silahkan kalian kasih pendapat kalian untuk apa yang sedang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Apa yang menurut kalian akan terjadi dalam beberapa pekan berikutnya? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, dengan adanya rally yang terjadi di Bitcoin, guys, dalam 24 jam terakhir, kita melihat ada sekitar 54.000 traders itu ke liquid dengan total value 214 juta dolar. Oke, dan tidak mengherankan yang dominan ke liquid itu adalah dari arah short, kurang lebih 80,79% dengan total value 183 miliar dolar. Baru beberapa hari kemarin kita melihat long squeeze. Kali ini kita sudah melihat sedikit short squeeze. Alias beberapa hari yang lalu itu long liquidation juga ratusan juta dolar. Dan kali ini dari arah short juga ratusan juta dolar. Ini menunjukkan sekali lagi, walaupun market bergerak sebenarnya hanya di dalam range kurang lebih 10-15% di Bitcoin, tapi banyak sekali para traders itu yang sangat greedy gitu, guys. Yang serakah banget pakai leverage luar biasa besar, sehingga dengan ada pergerakan sesedikit apapun itu sudah mampu untuk meliquid mereka. Sekali lagi, reminder untuk kalian, guys. Dalam keadaan market seperti ini yang sangat amat volatil, sangat tidak bijak bagi kalian untuk menggunakan leverage yang terlalu besar, terlebih lagi kalau equity kalian kecil. Itu kalian nyumbang ke exchange. Gitu ya. Jadi jangan sampai dilakukan, sekali lagi. Dan saya pengen ingatkan untuk teman-teman yang sudah kemarin mengikuti beberapa setup kita di Mitrade gitu ya. Salah satunya adalah Palladium. Ini sudah mungkin boleh di take profit gitu ya. Take profit pertama mungkin bisa di sini. Take profit keduanya nanti ada di sekitaran 1455. Jadi take profit pertama sudah tercapai. Kemudian yang kedua untuk Euro NOK ini kita juga sudah mengalami koreksi. Dari kemarin harga yang saya sampaikan 11,3 sampai 11,4 itu adalah area untuk sell, guys. Oke. Target pertamanya sebenarnya sudah tercapai di sini. Target keduanya adalah nanti di trendline ini, guys. Oke, ini target keduanya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya posisi di Euro/NOK juga, ini mungkin secepatnya sudah boleh menggeser stop loss-nya ke arah entry juga. Kalau merasa profitnya sudah cukup, mungkin sudah boleh take profit sebagian. Tapi, please sudah geser stop loss-nya ke arah entry. Minimal, guys. Minimal. Oke? Dan juga untuk USD MXN, kemarin kita sudah sempat juga menyentuh ke area target kita 18,6. Ini areanya di sini, guys. Oke, walaupun kita tidak persis nyampe ke sana, cuma 18,599, tapi harusnya teman-teman sudah close ya. Kalau saya juga udah close gitu ya. Dan ya, kalau untuk ini saya udah close semuanya. Jadi, so far setup kita minggu terakhir juga rata-rata dalam keadaan profit setelah ada 2 break-even trade. Jadi, so far bulan ini menjadi bulan yang sangat baik untuk kita. Dan untuk teman-teman yang belum sempat memanfaatkan setup-setup yang ada, untuk kalian yang belum bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ketika market lagi volatil seperti ini, coba teman-teman buka satu akun di Mitrade, karena di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas, mulai dari forex, komoditas, saham, indeks, maupun kripto. Kalau teman-teman aware gitu ya, setup yang saya bagikan dalam beberapa minggu terakhir, itu variasi, tidak hanya di forex, tapi kadang-kadang di saham, kadang-kadang di komoditas, kadang-kadang di indeks, kadang-kadang di kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya akun seperti Mitrade yang bisa trading di semua aset kelas, kalian nggak bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan mungkin minggu ini saya akan screening lagi untuk setup-setup baru yang bisa teman-teman manfaatkan, dan mudah-mudahan kita bisa cuan lagi sampai beberapa minggu berikutnya. Sampai ya, selamanya lah gitu ya. Kita bisa konsisten profit. Walaupun tentunya di pertengahan jalan kita akan bisa expect akan ada loss beberapa kali. Itu adalah hal yang wajar. So far kita masih antara take profit atau break even. Itu adalah hal yang baik. So kalau misalnya teman-teman tertarik untuk memanfaatkan setup-setup yang ada, kalian bisa daftar di Mitrade dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Oke. Dengan mendaftar dengan link tersebut, teman-teman juga bisa mengikuti event yang bisa berhadiah Rp750.000. Jadi tunggu apa lagi? Klik langsung link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Mitrade, dan deposit minimal hanya $50 saja. Oke? So, kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin, guys, tanpa basa-basi lagi. Oke? Apa yang terjadi di chartnya Bitcoin? Secara overall sebenarnya, kalau kita lihat dari weekly chart, kita mendapati ada candle yang cukup menarik, guys. Bahwa kemarin kita sempat mendapatkan ada drop yang luar biasa dalam, tetapi menjelang closing weekly candle, kita kemudian mendapatkan dorongan yang luar biasa.
Dan kita closing weekly candle itu di angka 22.154. Which is sebenarnya kalau dari segi candlestick pattern-nya, ini harusnya adalah sebuah berita atau indikasi positif, guys. Logikanya begini, bears atau sellers mencoba untuk mendorong harga di bawah dan closing di bawah area support yang berada mungkin di sekitaran 21 ribuan. Tetapi kemudian di akhir minggu, di counter oleh para buyers, dan mampu closing di atas area support. Which is adalah harusnya indikasi yang positif. Gitu ya. Cuman untuk sementara guys, untuk sementara, kalau misalnya teman-teman perhatikan, secara area trendline di sini, kita masih sebenarnya berada di bawah area trendline. Oke, yang harusnya sekarang akan bertindak sebagai area resistance. Walaupun daily candle kemarin menunjukkan ada buying pressure yang luar biasa tinggi, tetapi kali ini kita sudah berada di area resistance. So, kalau misalnya teman-teman belum sempat untuk masuk di sekitaran area di sini, sekarang bukan saat yang baik untuk masuk menurut saya. Yang mungkin teman-teman bisa harapkan terjadi berikutnya adalah, ini mungkin saya geser sedikit, yang benar adalah seperti ini, adalah jika kita mampu untuk break di atas area ini dan kemudian consolidate, membuat semacam bullish continuation pattern mungkin yang teman-teman bisa lihat mirip seperti ini. Kalau ini kan versi bearishnya gitu guys ya. Kita pengen yang versi bullishnya, modelnya seperti ini. Kalau ini yang kita lihat, kita bisa mendapatkan setup untuk buy. Oke, dan ini adalah salah satu senario yang kemarin juga kita pernah bahas gitu. Kalau ini yang terjadi, ini adalah peluang kita untuk kembali long dan menargetkan ke minimal ke area high terakhir 25.000 atau bahkan kita bisa menembus ke area 28 sampai 30.000 dolar. Alasannya sesimpel karena kalau itu yang kita lihat, di mana kita mampu break di atas area ini dan kemudian melakukan konsolidasi, maka ada beberapa hal yang kita lakukan. Pertama, kita sudah mampu kembali break di atas area trendline di sini, oke, yang merupakan indikasi positif pertama. Yang kedua, kita juga berpotensi membentuk adanya inverse head and shoulder yang juga merupakan adalah pattern reversal. Yang ketiga, kita juga mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif disertai ada konsolidasi. Dan itu secara price action biasanya akan menghasilkan push berikutnya ke atas. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu senario yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan jika nanti benar-benar datang. Oke? Tetapi kita juga nggak boleh rule out atau nggak boleh terlalu overconfidence dan menyatakan bahwa oke, kita sudah pasti akan langsung naik terus dari sini dan tidak akan ada koreksi atau bahkan kita nggak bisa akan drop lagi. Karena kita nggak bisa pungkiri fakta bahwa sekarang kita masih tertahan di atas, bukan di atas, tapi di bawah area trendline di sini. Oke? Dan kalau misalnya kita justru kembali melihat ada sell off tiba-tiba dari sini, ini mungkin adalah sebuah trendline yang bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk ke arah short. Gitu ya. Jadi di sini saya cuma pengen ingatkan ke teman-teman semua bahwa jangan terlalu cepat mengambil keputusan ketika kita melihat market yang bergerak sangat volatil seperti ini. Better be safe than sorry, guys. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti dapatkan setup yang tadi saya sebutkan, itu mungkin baru kita bisa masuk atau saya pribadi mungkin akan masuk. Saya pribadi sih sebenarnya ya, guys, kalau jujur ngomong saja, untuk belakangan itu tidak terlalu berfokus trading di kripto. Kalau di kripto saya cenderung hanya untuk invest saja. Tapi trading belakangan saya lebih ke manfaatkan di mid-trade gitu ya. Karena banyak sekali kesempatan yang bisa saya dapatkan gitu. Daripada saya harus berfokus di kripto yang pergerakannya memang volatil banget. Tapi kadang-kadang itu agak sulit untuk ditebak gitu. Jadi saya rasa itu aja sih untuk sementara yang bisa saya sampaikan untuk kalian guys. Dan ingat sekali lagi guys bahwa besok kita akan mendapatkan data CPI yang kemungkinan akan kembali membuat market bergeraknya liar gitu, dan kadang-kadang zigzag. So, teman-teman kalau punya setup pun hari ini, pastikan aware gitu, bahwa besok kita akan menghadapi event tersebut, yang bisa saja menyentuh stop loss kalian, kalau misalnya kalian melakukan short term trade. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kalian sama sekali tidak boleh masuk ke market, tapi kalian cuma harus aware bahwa ada resiko hal tersebut akan terjadi, di mana volatility akan kembali datang besok ketika CPI dirilis, dan bisa saja pergerakannya itu zigzag. Jadi kalau misalnya kalian short term trade, baik sell maupun buy gitu ya, itu sama-sama bisa kena stop loss-nya gitu. Jadi cara teramannya gimana? Cara teramannya adalah menurut saya tunggu setup-nya gitu guys. Kalau kalian hanya mendebak-nebak dari sini, habis ini naik atau turun, menurut saya itu kurang bijak gitu ya, tanpa ada setup. Karena di satu sisi, kita mendapatkan ada pergerakan yang sangat impulsif di sini, tapi di sisi lain, kita sekarang masih sedikit tertahan di trendline. Kalau kalian buy di sini juga,
saya sangat tidak sarankan. Kenapa? Karena kalian tidak boleh buy ketika market lagi rally gila-gilaan seperti ini. Tunggu pullback-nya gitu, guys. Seperti yang kalian mungkin lihat di sini. Kalau kalian buy di sini, kalian bisa aja buy di pucuk misalnya. Tunggu saja pullback-nya gitu loh. Baru masuk. Ya kan? Di sini juga sama, kita lagi rally kenceng banget. Kalau kalian buy, kalian bisa saja hoki-hoki lah gitu ya. Hoki-hoki kemudian buy-nya di pertengahan seperti ini. Tapi kalian juga beresiko buy-nya di sini. Ya kan, ketika sudah market mendapatkan puncaknya dan kemudian drop. Kalau kalian tipikalnya swing trade, mungkin aman. Tapi kalau kalian tipikalnya short term trade, kalian kemungkinan kena stop loss. Jadi loh kenapa saya juga, memang kita mendapatkan ada impulsive move ke atas, tapi menurut saya belum worth it kalau teman-teman langsung masuk dari sini, kecuali kalau kalian sudah sempat masuk dari sekitaran area di sini. Mungkin udah saatnya untuk menggeser stop loss-nya ke arah entry, atau at least kalian sudah bisa take profit sebagian. So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.